Halo semua, selamat bertemu kembali bersama saya dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Materi kita pada kali ini adalah menganalisis strategi promosi produk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Promosi merupakan elemen yang penting dalam strategi pemasaran produk. Bagaimana strategi promosi yang jitu dan mengapa suatu program promosi itu dijalankan? Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas beberapa hal penting yang berkaitan dengan promosi. Simak dan nonton terus video ini sampai selesai. Subpokok bahasan yang akan kita pelajari adalah, yang pertama pengertian strategi promosi produk usaha kerajinan, yang kedua apa manfaat promosi hasil usaha kerajinan, bagaimana mengidentifikasi berbagai macam strategi promosi, bagaimana menjelaskan rancangan strategi promosi produk kerajinan, dan yang terakhir adalah bagaimana melakukan promosi produk hasil usaha kerajinan. Kita bahas satu persatu ya. Secara umum, promosi adalah sebuah kegiatan untuk mengenalkan produk kepada konsumen agar produk dikenal dan pada akhirnya dibeli. Sedangkan apa itu strategi promosi? Yang pertama, strategi. Strategi merupakan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Yang kedua, promosi. Promosi merupakan segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan orang-orang tentang suatu produk yang dihasilkan. Jika kita simpulkan bahwa pengertian strategi promosi adalah kegiatan yang terdiri dari pelaksanaan gagasan, perencanaan, dalam bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan. Dari pengertian tersebut kita dapat mengetahui fungsi dari promosi itu sendiri. Yang pertama, memberikan informasi. Dengan adanya promosi ini, para konsumen akan mengenal berbagai jenis fitur dan juga manfaat yang terdapat dalam suatu produk tersebut. Yang kedua, membujuk. Sebuah promosi ini biasanya akan membujuk para calon konsumen agar mau mencoba produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mengingatkan. Dengan adanya sebuah promosi, para konsumen akan tetap ingat dengan merek suatu produk atau perusahaan. Ketika mereka membutuhkan suatu barang, tanpa sadar mereka ini akan mengingat merek suatu barang yang diiklankan sebelumnya. Pada akhirnya promosi akan sangat menguntungkan sebuah perusahaan. Yang keempat, menambah nilai. Perusahaan akan berusaha mempromosikan barang yang mereka jual agar terlihat lebih bagus, lebih bergengsi dan lebih unggul dari barang sejenis yang dijual perusahaan lain. Sebagai contoh, perusahaan akan berusaha menonjolkan nilai tambah yang ada pada suatu produk, melakukan inovasi, menyempurnakan kualitas ataupun mengubah pandangan jelek konsumen terhadap produk mereka. Dan yang terakhir adalah, mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Dengan adanya sebuah promosi, bagian penjualan tak perlu lagi bersusah payah untuk menghabiskan banyak waktu untuk dapat menjelaskan keunggulan dari suatu produk yang mereka jual. Bisa dikatakan bahwa promosi telah banyak membantu berbagai bagian penjualan. Iklan juga dapat membuat apa yang dikatakan oleh pihak penjual terdengar lebih kredibel. Mengapa promosi harus dilakukan? Adapun tujuan dilakukan promosi yaitu, yang pertama, untuk menyebarluaskan informasi produk perusahaan kepada pasar. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan menjaga kesetiaan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk perusahaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan penjualan sehingga pendapatan perusahaan akan meningkat. Yang keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produk perusahaan dibandingkan dengan produk pesaing. Yang kelima, untuk membentuk citra produk dan juga nama perusahaan di mata konsumen.
Dan yang terakhir adalah untuk mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Itu adalah tujuan dilakukannya promosi. Adapun manfaat atau fungsi promosi yaitu: yang pertama, untuk mengetahui produk yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan produk. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga ke tangan konsumen. Yang keempat, untuk mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. Yang kelima, untuk mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. Yang keenam, untuk mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasi hal tersebut. Yang ketujuh, untuk menjaga perputaran persediaan barang. Dan yang terakhir adalah untuk menciptakan image produk. Itu adalah manfaat dilakukannya promosi. Dalam mengkomunikasikan produk kerajinan, perlu disusun strategi, yang disebut dengan strategi promosi. Ada 4 jenis kegiatan promosi, yaitu: yang pertama, periklanan. Yaitu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media, yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Kegiatan ini biasanya membutuhkan biaya yang banyak. Contohnya seperti iklan televisi, surat kabar, majalah, internet, dan lain-lain. Yang kedua, penjualan tatap muka. Yaitu bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Yang ketiga, publisitas atau hubungan masyarakat. Publisitas merupakan bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk informasi sehubungan dengan usaha tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisi melalui perantara media massa. Dan yang terakhir adalah promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa, di mana diharapkan pembelian dilakukan sekarang juga. Misalnya, obral, pemberian kupon, dan pemberian contoh produk, dan lain-lain. Kalian bisa menentukan strategi promosi yang tepat untuk produk kalian ya. Sekian dulu materi kita kali ini, sangat diharapkan, kalian dapat mencari materi dari sumber-sumber lain. Untuk tugas, kalian bisa cek pada grup pembelajaran. Akhirnya, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai, semoga materi kali ini bermanfaat buat kita semua. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Dan, jangan lupa, like, komen dan subscribe. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.